人间何故借爱神的躯壳？我就是要在这里杀他！真是的，爱我何？倘100个我绑在一起，该你登场了，你做得很好。世间无我，手握日这般神的力量在这里会受到制约。我是亡灵天，死灵圣发神，开启吧！Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-99. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuhou kemarin bertemu dengan Tang San, yang di sana Tang San memberikan kata-kata bijak kepada Hu Yuhou mengenai tanggung jawab, dan juga kemarin adanya teman-temannya Hu Yuhou yang melewati ujian mereka, seperti kemarin Hechaito yang mendapatkan ujiannya yang berhadapan dengan Sutiandra, yang mereka berdua memiliki masalah keluarga. Singkatnya permasalahan itu Hechaito mendapatkan bantuan dari Xiao Xiao sampai membuat mereka berdua lulus dalam ujian tersebut. Dan juga kemarin Hu Yuhou telah berpisah dengan Tang San, dengan Tang San juga memberikan pesan terakhir kepada Hu Yuhou, yaitu mengenai tanggung jawab kekuatan yang digunakan untuk melindungi orang yang tercinta, dan juga meminta kepada Hu Yuhou untuk memaafkan kesalahan dari ayahnya Hu Yuhou tanpa harus ada dendam pribadi lagi di antara mereka. Dan setelah itu juga Hu Yuhou mendapatkan ujiannya juga, yang di sana Hu Yuhou melihat adanya Wan Dong dan juga Wan Qing'er yang sedang berdebat, yang ternyata mereka berdua disuruh untuk melakukan pertarungan duel, yang menang di antara mereka berdua akan mendapatkan Hu Yuhou, dan itu merupakan niti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hu Yuhou yang melihat Wan Qing'er dan juga Wan Dong, mereka berdua tanpa berselisih satu sama lain, membuat Hu Yuhou penasaran apa yang terjadi kepada mereka berdua. Tetapi sayangnya Hu Yuhou tidak bisa mendengar perkataan mereka berdua karena adanya dinding penghalang. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Dewi Cinta datang ke tempat mereka, dan di sana ia menyuruh kepada Wan Dong dan juga Wan Qing'er untuk bertarung, sambil memperlihatkan Hu Yuhou yang mendapatkan siksaan berupa sayatan-sayatan dari pedang terbang. Dewi Cinta menyuruh kepada Wan Dong dan juga Wan Qing'er untuk mereka berdua saling bertarung satu sama lain sampai adanya satu di antara mereka yang tersisa, maka orang tersebut akan bisa hidup bersama dengan Hu Yuhou dan juga Hu Yuhou akan selamat. Tetapi jika mereka tidak bertarung, maka Hu Yuhou akan tewas. Mendengar ancaman tersebut membuat Wan Dong dan juga Wan Qing'er pun menjadi khawatir kepada Hu Yuhou. 你决定了吗？ Mereka berdua sama-sama tidak mau untuk kehilangan Hu Yuhou. Jadinya di sini pun Wan Dong bersama dengan Wan Qing'er melakukan pertarungan. Dengan mereka berdua pun bertarung di atas udara. Tetapi dalam pertarungan itu Wan Dong dengan sengaja membiarkan Wan Qing'er menusukkan tombaknya ke arah bahunya Wan Dong, dengan Wan Dong menjelaskan kalau itu merupakan bayaran atas Wan Qing'er yang sebelumnya telah menyelamatkan Hu Yuhou waktu berada di sungai api es. Dan juga setelah itu Wan Dong menjelaskan kalau dirinya tidak akan menyerahkan kemenangan ini kepada Wan Qing'er. Dan setelah itu pun pertarungan Wan Dong dan juga Wan Qing'er mulai serius, karena di sini mereka berdua sama-sama ingin menang dalam pertarungan ini.
Lalu pun mereka berdua bertarung dengan menggunakan teknik andalan mereka masing-masing, sampai menggunakan keterampilan jiwa mereka, seperti Wan Qinger menggunakan keterampilan naga emas dan Wandong menggunakan keterampilan dari tarian kupu-kupu. Yang dalam peraduan keterampilan jiwa mereka, pada akhirnya Wan Qinger lebih mendominasi dengan tombak naga emasnya, yaitu dengan ia melemparkan tombak naga emasnya ke arah dari Wandong, sedangkan Wandong mencoba untuk menahan tombak emas itu, tetapi sayangnya Wandong tidak mampu, mengakibatkan Wandong terpental. Dan dalam pertarungan ini, Wan Qinger dan juga Wandong ternyata mereka berdua sama-sama mengalami luka yang membuat mereka berdua berada di kondisi sama-sama terluka, tetapi mereka berdua tidak berhenti bertarung dengan mereka yang masih menyerang satu sama lain, yaitu dengan mereka berdua yang bertarung menggunakan tangan kosong. Sedangkan untuk Hu Yuhou, ia sekarang berada di kondisi yang berbeda, yaitu dengan Hu Yuhou tanpa ia berada di tempat lain. Di sana Hu Yuhou juga menyuruh kepada Dewi Cinta untuk menghentikan aksinya mengadu domba Wandong dan juga Wan Qinger. Tetapi Dewi Cinta menjawab bahwasannya ini merupakan hal yang ia tunggu-tunggu. Dirinya tidak akan menghentikan hal ini dengan mengatakan bahwasannya perasaan manusia sangat sensitif dengan perasaan cinta. Kebanyakan dari manusia akan melakukan apapun demi cinta mereka, dan Dewi Cinta sangat suka dengan melihat pemandangan seperti ini walaupun mereka akan menghancurkan satu sama lain. Dan juga sang Dewi Cinta mengatakan bahwasannya antara Wandong dan juga Wan Qinger, mereka berdua hanya akan bisa selamat satu di antara mereka berdua. Hu Yuhou di sini pun marah kepada Dewi Cinta dengan menganggap bahwasannya Dewi Cinta ini bukanlah Dewi Cinta, melainkan Dewi jahat yang suka mempermainkan perasaan emosi. Tetapi Dewi Cinta tetap menganggap dirinya sebagai Dewi Cinta karena dirinya memahami apa itu cinta. Dengan Dewi Cinta juga memberitahu kepada Hu Yuhou mengenai masa lalu kelam cintanya yang telah dikhianati oleh pasangannya yang bernama Qing. Yang waktu itu Dewi Cinta merasa senang dengan pencapaiannya, tetapi di saat itu tak disangka pasangan dari Dewi Cinta mengkhianati Dewi Cinta dengan menusukkan pisaunya kepada Dewi Cinta yang mengakibatkan ia merasa sangat kecewa kepada pasangannya. Padahal ia sudah sangat berjuang untuk pasangannya, tetapi tak disangka pasangannya justru mengkhianati dirinya. Dan walaupun sang Dewi Cinta telah mokat akibat pasangannya, tetapi perasaan benci yang ia miliki kepada pasangannya memberikan kekuatan jahat ataupun kekuatan kegelapan kepada sang Dewi Cinta ini, membuat ia bisa terbangun kembali dan akan memusnahkan perasaan cinta termasuk yang dimiliki oleh Hu Yuhou dan juga teman-temannya. Yang di sini ternyata sang Dewi Cinta tidak memiliki niatan baik kepada mereka. Ia berniat untuk menghabisi Hu Yuhou bersama dengan seluruh teman-temannya juga. Tetapi di saat Hu Yuhou yang berada di kondisi yang terpojok oleh sang Dewi Cinta ini, tiba-tiba saja adanya cahaya yang memasuki tempatnya Hu Yuhou. Dan tak lama kemudian pemilik dari cahaya yang telah memberikan kepada Hu Yuhou ternyata berasal dari Tang San yang datang untuk menyelamatkan Hu Yuhou. Dengan Tang San yang berada di mode dewa suranya yang sangat gokil cuy. 人间何故借爱神的躯壳？ 眼睛都您亲自出面。 Di sini sang Dewi Cinta mengenali Tang San, dan sang Dewi Cinta nggak menyangka bahwasanya Tang San akan datang untuk menemuinya secara langsung. Di sini Tang San menyadari kalau tubuh dari Dewi Cinta ini telah terpengaruhi oleh kekuatan jahat, dan lalu pun Tang San mencoba untuk mengambil tindakan, yaitu dengan menyerang sang Dewi Cinta. Tetapi di sini ternyata Tang San sebenarnya tidak bisa untuk membantu mereka karena Tang San yang merupakan Raja Dewa. 100个我绑在一起。 Dan kemampuan dari Raja Dewa tidak bisa untuk mengurusi urusan manusia, sedangkan untuk Dewi Cinta ini merupakan roh yang bergentayangan. Artinya ia berbeda dengan Tang San, dan aturan para dewa tidak berlaku kepada dirinya. Sedangkan Tang San yang merupakan Raja Dewa memiliki aturan dari dunia dewa yang membuat kekuatannya tidak bisa mengurusi dunia manusia. Hu Yuhou yang melihat situasi ini pun menjadi sangat khawatir bagaimana ia bisa untuk menghentikan permasalahan ini dari Dewi Cinta. Yang di sana juga Hu Yuhou mendapatkan serangan dari para siluman yang dikeluarkan oleh sang Dewi Cinta. Hu Yuhou bersama dengan Putri Salju menghadapi para pasukan siluman dari sang Dewi Cinta tersebut.
Tetapi pada akhirnya karena para pasukan siluman itu yang terlalu banyak mengakibatkan Hu Yuho pada akhirnya terjatuh akibat serangan dari para siluman Dewi Cinta. Untuk pertarungan antara Wandong dan juga Wan Qing'er, di sini mereka masih belum mengetahui situasi sebenarnya dari Hu Yuho. Mereka masih berpikir kalau Hu Yuho berada di kondisi yang berbahaya dan mereka harus bisa menghabisi satu sama lain untuk bisa menyelamatkan Hu Yuho. Dan juga suara dari Dewi Cinta mengingatkan kepada Hu Yuho dan juga Wandong untuk segera menghabisi salah satu di antara mereka untuk mereka bisa menyelamatkan Hu Yuho yang berada di kondisi yang sekarat. Tetapi dalam pertarungan tersebut tiba-tiba saja Wandong menyadari adanya sesuatu hal yang salah dengan Dewi Cinta ini. Kenapa Dewi Cinta ini justru mencoba untuk memprovokasi di antara mereka berdua, padahal perasaan cinta bukanlah seperti ini. Perasaan cinta merupakan perasaan yang tulus di antara mereka, bukan sesuatu hal yang kasar seperti mereka yang harus menumbangkan satu sama lain. Wandong pun sadar kalau Dewi Cinta ini bukanlah Dewi Cinta yang sebenarnya. Dan jikapun di antara mereka yang menunjukkan rasa cinta mereka kepada Hu Yuho, maka di sini Wandong yang akan menunjukkannya, yaitu dengan Wandong yang melakukan pengorbanan untuk dirinya sendiri agar Wan Qing'er yang bisa menang dan Hu Yuho bisa selamat tanpa harus mengorbankan orang lain seperti Wan Qing'er. Melihat hal ini pun seketika membuat Wan Qing'er kaget dengan pilihan Wandong. Lalu setelah itu tubuhnya Wandong mengeluarkan bayangan kupu-kupu, yang bayangan kupu-kupu tersebut pergi ke arah dari Hu Yuho, yang tampak Hu Yuho sekarang sudah sangat babak belur akibat serangan dari sang Dewi Cinta. Dan di saat itu Hu Yuho melihat bayangan dari Wandong yang datang ke tempatnya Hu Yuho, yang di sana Wandong memberikan semangat kepada Hu Yuho bahwasanya Hu Yuho akan bisa membantu mereka untuk keluar dari lembah Qiankun ini. Yang di sini juga Hu Yuho memberitahu kepada Wandong bahwasanya Dewi Cinta yang berada di lembah Qiankun ini bukanlah Dewi Cinta yang sebenarnya, melainkan Dewi Cinta yang dirasuki oleh kekuatan jahat. Karena Dewi Cinta yang sebenarnya telah mati, tetapi rasa bencinya yang akibat pengkhianatan cinta membuat kekuatan jahat dapat merasuki tubuh Dewi Cinta, mengakibatkan ia seperti menjadi mayat hidup yang hanya memiliki tujuan untuk balas dendam dari sakit hati yang telah ia derita dulu dari pasangannya. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Wandong pergi dari sana meninggalkan Hu Yuho, yang seketika juga memberikan semangat kepada Hu Yuho dan lalu bangkit dari serangan Dewi Cinta. Hal ini pun membuat Tang San kagum kepada Hu Yuho dan memberikan pujiannya kepada Hu Yuho. 该你登场了，你做得很好。世间无我，手握日这般人。人的力量在这里会受到制约。 Dan setelah itu Tang San mengirimkan bantuan kepada Hu Yuho, yaitu dengan mengirimkan gurunya yaitu Yi Lekesi. Yang di sana Yi Lekesi bergabung bersama dengan Hu Yuho yang memberikan kekuatan necromancer yang sangat hebat kepada Hu Yuho. Dengan Hu Yuho juga memakai pakaian barunya yaitu menggunakan jubah. Dan setelah itu pun Hu Yuho mengeluarkan para pasukan necromancernya dari dunia necromancer yang lalu pun berhadapan melawan para pasukan siluman Dewi Cinta, yang membuat pertarungan besar-besaran pun terjadi di antara mereka. Necromancer melawan siluman Dewi Cinta. Dewi Cinta yang melihat hal ini, ia sangat tak terima dengan menganggap harga dirinya sebagai seorang Dewi Cinta telah diinjak-injak oleh seorang anak kecil seperti Hu Yuho, yang langsung pun terjadi pertarungan duel antara Hu Yuho melawan sang Dewi Cinta tersebut. Pertarungan duel mereka tanpa Hu Yuho bisa mengungguli kekuatan dari Dewi Cinta yang membuat Dewi Cinta mengalami banyak luka. Sampai pada akhirnya Hu Yuho dengan dibantu oleh Yi Lekesi membantu menyegel tubuh dari Dewi Cinta tersebut, yaitu dengan mengeluarkan pengaruh dari kekuatan jahat dari tubuh Dewi Cinta, yang hal ini untungnya berhasil membuat Hu Yuho bisa memenangkan pertarungan ini. Dan lalu juga tampak Dewi Cinta yang asli memberikan ucapan terima kasih kepada Hu Yuho karena telah menyelamatkan tubuhnya, tetapi kayaknya ini merupakan arwah lah. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung cuy. Dan untuk
sebagai penutup dari cerita kali ini, Mimin ingin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang tak nyata, yang bertujuan hanya untuk sebagai penghibur saja, bukan untuk diyakini ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 人间何顾及爱神的躯壳？我就是要在这里杀他！真是的！